Bapak mau review balik materi tentang perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Oke, coba kalian perhatikan. Yang pertama, untuk perbandingan senilai. Nah, senilai jika X1 per X2 maka akan sama dengan Y1 per Y2. Artinya jika X1 ya dia banding dengan X2 sama dengan Y1 dikalikan Y2, maka dia akan hasilnya adalah X1. Ini namanya tepi, maka dikali dengan tepi. X1 dikali dengan Y2 sama dengan tengah kali tengah. X2 dikali Y1. Itu untuk perbandingan senilai. Yang kedua, untuk perbandingan berbalik nilai, maka jika X1 per X2 sama dengan, karena dia berbalik nilai, maka di sini Y2 per Y1. Jadi jika X1 banding dengan X2 sama dengan Y1 banding dengan Y2, maka dia ini tepi nih. Nah, ini tepi, maka dikalikan dengan tepi juga. Maka ini X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikalikan Y2. Oke. Jadi ini adalah rumus dari perbandingan senilai sama perbandingan berbalik. Oke. Sekarang kita balik lagi ke materi kita di halaman 25 tentang penggunaan berbalik nilai tentang berbalik harga. Coba kalian perhatikan, di situ ada tabel tentang banyaknya ternak, banyaknya hari sama hasil kalinya. Nah, ya, itu sudah diperhatikan ya. Nah, kalau kalian perhatikan, intinya untuk berbalik nilai itu apabila banyak ternaknya bertambah karena dikalikan A per B, maka banyak hari untuk menghabiskan pakannya menjadi berkurang. Dengan cara dikalikan kebalikannya. Berarti kalau tadi dikalikan dengan A per B, maka untuk banyak harinya dikalikan dengan B per A. Oke, kita langsung saja ke contoh kita yang pertama. Perhatikan di halaman 26. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, untuk menempuh jarak dua kota dengan mengendarai mobil diperlukan 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan dengan kecepatan yang dengan jarak yang sama jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam? Artinya, kalau misalnya kecepatannya bertambah, otomatis secara logika waktu yang akan dibutuhkan akan semakin sedikit. Mari kita jawab. Ada dua cara-caranya. Ya, kita jawab. Contohnya nomor 1. Di situ waktunya yang pertama ada 5 jam. Kemudian dengan kecepatannya 72 km per jam. Nah, dengan jarak yang sama, berapa waktu untuk menempuh kecepatan 80 km per jam. Nah, balik lagi, cara penyelesaiannya adalah dengan cara kita yang pertama. Nah, dengan cara tepi kali tepi, tengah kali tengah. Oke, perhatikan. Jika 5 banding dengan T sama dengan 72 banding 80. Maka 5 dikalikan tepi dengan tepi 80 sama dengan T dikalikan 72. Oke, maka 5 kali 80 sama dengan 400 sama dengan 72 T. Maka T sama dengan 400 bagi 72. Maka T sama dengan waktunya 4,5 jam. Itu cara pertama. Nah, kalau cara kedua adalah kita kelompokkan dulu kecepatannya. Ya.
Ini sebagai dengan ini kecepatan yang pertama tadi 72, yang kedua itu 80. Kemudian dengan waktu tadi 72 itu 5 dan ini kita misalnya M. Oke, perhatikan untuk kecepatan dan waktu kita gunakan ini untuk kecepatan ya. Ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Maka dari rumus X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Maka tinggal kalian masukkan 72 per 80 sama dengan M per Y1-nya 5. Maka dikalikan 70. Ya salah, Bu. Selanjutnya, maka tinggal 72 dikali 5 sama dengan 80 kali M. Maka dikalikan ya, tadi dikali silang. Maka kalau misalnya dikalikan, waktunya bakal ketemu dengan 4,5 jam. Begitu caranya. Jadi ini cara pertama dan ini cara kedua. Silahkan kalian gunakan pakai cara yang paling gampang. Oke? Ke aku. Nah, sekarang biar kalian lebih paham dan lebih mengerti, kita coba PS di halaman 28 latihan 6. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 dulu. Oke, nomor 1 sampai dengan 5 di bagian PS. Oke, selamat mengerjakan. Good luck.